menunjukkan mustaqdzarah, kotor. Bisa jadi jenis makanan, bukan jenis. Sifat dari makanan. Kalau jenisnya tamar, kurma, ya halal jenisnya. Tapi dari sisi sifat daripada tamr untuk ahli bait Nabi, maka haram. Sebagaimana lanjutan hadis Nabi SAW. Ala ta'lam anna ala Muhammadin. Apakah engkau tidak tahu bahwa keluarga Nabi Muhammad tidak boleh, tidak berhak untuk memakan harta sedekah. Di hadis yang lain, li annaha min awsakhi annas. Karena itu bagian dari kotoran manusia. Wallahu a'lam. Banyak faedah itu dalam hadis tersebut, sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan beliau membawakan hadis tersebut dalam bab wujubu al-amri bil ma'ruf. Wujub al-amri bil ahl wal aulad. Wajibnya menyuruh anak, kemudian keluarga, untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah juga untuk ta'jib adab dan larangan untuk menyelisihi. Nah, ada dua hadis yang beliau bawakan, diantaranya nasihat untuk siapa? Terutama untuk para orang tua. Saya sedikit ini karena saya kira penting. Pertama hadis Al-Hasan tadi, kemudian yang kedua adalah hadis Abu Hafs Umar bin Abi Salamah. Abu Hafs Umar ibnu Abi Salamah. Ya. Setelah wafat Abu Salamah, maka Ummu Salamah ditikahi oleh Rasulullah. Sehingga Abu Hafs Umar bin Abi Salamah ini kedudukannya sebagai apa? Anak apa? Anak apa? Tiri. Anak sambung ya? Istilahnya anak sambung. Anak sambung Rasulullah SAW. Yaitu Abu Hafs Umar ibnu Abi Salamah. Beliau berada di lingkungan Nabi SAW. Maka kemudian tegur Nabi SAW ketika melihat tangan Abu Hafs ini, Umar bin Abi Salamah itu sampai apa? Ngopepang istilahnya. Yaduru baina suhuf. Kata Rasulullah SAW, ya gulam, wahai gulam anakku, ya, sambillah wa kul biyaminika wa khudh mimma yaminik atau mimma yalika. Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian ambil yang terdekat. Itu nasihat Rasulullah. Sampai akhirnya Umar bin Abi Salamah beliau mengatakan bahwa wa hakada ti'mati ba'du, maka semenjak itu seperti itulah tata cara makanku. Nasihat siapa? Rasulullah SAW. Usia dikala itu Al-Hasan, usia Umar bin Abi Salamah tadi dikala itu, di saat itu masih kecil. Mungkin bisa jadi usianya mungkin balita, bisa jadi, mungkin. Atau mungkin lebih dari itu. Tapi ada faedah di situ, Pak. Bu. Apa faedahnya? Rasulullah tidak membiarkan kemunkaran di usia dini. Jadi di usia anak-anak enggak dibiarkan. Tapi diislah, diperbaiki. Bahkan efeknya, dampaknya lebih berbekas. Seperti dituturkan oleh Umar bin Abi Salamah itu sendiri. Sampai akhir hayat akhirnya beliau makan persis seperti nasihat Rasulullah SAW. Di zaman sekarang, kalau kita apa istilahnya, kita lihat di sekeliling kita, bahkan bisa jadi di tengah-tengah kita juga. Hal yang seperti ini tidak jadikan pokok utama. Dengan anggapan mereka masih kecil.
Imma bisa jadi kita tidak tahu bahwa itu bagian dari kemungkaran karena kejahilan kita. Wa imma bisa jadi alasan yang lain. Salah satu alasan yang saya kira logis. Karena dianggap apa? Masih kayak budak. Rasulullah tidak membiarkan itu. Rasulullah tidak pernah membiarkan kemunkaran, walaupun kemunkaran dilakukan anak kecil. Karena kemunkaran tersebut nanti kelak akan menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat. Ibu, kalau seandainya ibu mendapati anak-anak ketika sudah balik berani menanggalkan kerudung, himar, jilbab bahkan, itu karena didikan orang tua. Karena didikan orang tua. Jadi ada sumbangsih keburukan orang tua. Yang paling dominan, yang paling utama adalah membiarkan anak di usia kecil, usia dini tadi, berada di bawah kemungkaran. Alasannya usia anak kecil. Tahukah kita sejatinya sudah menyelisihi sunnah Rasul Sallam dalam bab tarbiyah edukasi. Nah itu untuk membuka celah yang sangat besar, lebar. Fakta-fakta fenomena yang ada di masyarakat sekarang, maka sejatinya bermula dari ini. Yaitu kemunkaran yang dibiarkan. Tuh. Anak berani umpamanya tidak sholat, umpamanya sudah dewasanya. Karena apa? Karena memang tidak diarahkan dan tidak dididik, tidak ditegur di usia 7, di usia 10, karena sudah ada tuntunannya. Dibiarkan begitu saja, anak umpamanya yang akhwat yang kru tidak, atau dibiarkan saja pokoknya dalam kemunkaran. Apalagi zaman sekarang, era digital gitulah. Sudah nanti menjadi kebiasaan dan menjadi tabiat akhirnya. Maka secara tidak sadar kita menjadi penyebab sejatinya. Apa istilahnya? Ya kan, jadi distributor, kontributor utama bahkan bisa jadi. Ya kaum muslimin lemah segala. Ya. Ini sebagai mukadimah saja yang saya kira penting untuk kita semua, terutama para orang tua. Ini saya kira makanya ini perlu ditekankan. Hal-hal yang seperti ini yang sifatnya prinsipal sebenarnya, sangat mendasar. Akan tetapi seringkali diabaikan. Padahal dampaknya sangat besar, efeknya sangat besar. Menjadi karakter dan menjadi kebiasaan yang akhirnya kalau sudah dewasa ada jeb. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi sulit. Sunnah Rasulullah SAW justru takdib, pengajaran edukasi itu justru sudah mulai sejak kecil, sudah diarahkan. Kalau itu kemunkaran, Rasulullah SAW katakan bagaimana? Ya gulam sambillah. Beliau tambahkan nasihatnya. Faktanya Umar bin Abi Salamah ini tangannya ngepepang gitu kan. Tapi beliau berikan nasihat lebih. Ucapkan bismillah. Beliau sampaikan adab-adab. Seperti Al-Hasan juga. Al-Hasan masih kecil, tahu apa? Beliau makan kurma, menunjukkan beliau sangat kecil banget. Kan diriwayat juga beliau SAW ketika sujud maka Al-Hasan naik. Itu usia kurang lebih 5 tahun ke bawah. Kurang lebih. Usia 6 tahun ke atas semua mungkin naik. Logikanya demikian seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika anak tersebut cucu ya tepatnya melakukan kemunkaran langsung ditegur di tempat, diingatkan, tidak dibiarkan. Allahu a'lam bishawab. Ini bab sedekah ya mukadimah. Tapi saya kira penting untuk sampaikan. Kita lanjutkan kembali. Intinya bahwa sedekah itu tidak ada batasan, tapi yang kita akan kaji di pembahasan kali ini adalah sedekah berkaitan dengan mal, harta. Ya, pada dasarnya memang persendian kita memiliki hak untuk mengeluarkan sedekah.
Walaha fawaidu 'azimatun, memiliki faedah yang begitu besar. Annaha babun, ini dibawakan oleh muallif atau asyari, pensyarah di kitab Manhatul Alam Abdullah bin Shalih Fauzan. Anna babun 'azimun min abwabit takafulil ijtima'i kama taqaddama. Sedekah itu memberikan apa? Jadi pintu azim, pintu yang agung, bab takafulul ijtima'i. Bab apa sih istilahnya? Takaful ijtima'i itu. Takaful itu kalau bahasa ininya apa istilahnya? Seperti jaminan lah. Ada istilah jaminan pendidikan, jaminan apa? Asuransi kayak gitu ya. Nah, sodako ini sejatinya memiliki peran sama seperti apa? Asuransi. Bedanya halal dan haram. Ini sesuai tuntunan, ini nggak dituntun, nggak ada tuntun. Bisa paham ya? Jadi fungsi sodako itu sebagai asuransi sebenarnya, takaful ijtima'i, jaminan. Gitu loh. Hanya saja bedanya ini halal dan haram. Ini sesuai tuntunan, ini nggak sesuai tuntunan. Dah. Sodako itu. Coba kalau setiap muslim, setiap jiwa dari kalangan kaum muslimin memahami gitu. Faidah keutamaan daripada sodako ini. Yang kedua, annaha dalilun ala kamalil iman. Sodako ini menunjukkan dalil kamalul iman, kesempurnaan dari iman. Kesempurnaan iman. Wa husnul Islam, dan kebaikan Islam. Wa ta'atu lillahi ta'ala wa lirrasul. Ketika kita bersedekah juga taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul. Orang yang bersedekah juga tanda zuhud fid dunya. Zuhud fid dunya. Demikian pula waragbatu fima indallahi ta'ala. Tanda kecintaan seorang hamba kepada apa yang ada di sisi Allah. Kecintaan seorang hamba kepada apa yang dicintai oleh atau apa yang di sisi Allah. Kecintaan seorang hamba terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga, kenikmatan. Jadi sehingga dia tidak magrur, tidak tertipu dan terperdaya dengan apa? Dunia. Yang berikutnya, annaha sababun li hifdzil insani fi malihi wa badani. Sedekah itu bisa menjaga harta dan badan. Sedekah itu bisa menjaga harta dan badan. Di surah Ar-Ra'd ada. Ketika Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang malaikat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Setiap dari kita itu memiliki malaikat yang senantiasa menjaga kita di depan, di belakang. Mereka menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun illa lahu hafadhah, kecuali ada penjaga. Yahfadunahu, mereka menjaga kita, menjaga hamba tersebut. Minal jinni wal insi wal hawa, melindungi, menjaga dari gangguan jin, dari gangguan manusia, wal hawa termasuk dari binatang. Fi naumihi, dalam keadaan dia sedang tidur, ketika dia pun sedang apa? Terjaga.
Ya kalau kita tafakuri. Kita tidur, siapa yang menjaga kita? Yang menjaga kita dari ketika tidur. Jelas ya. Karena tidur adalah maut, kematian. Siapa yang menjaga kita? Ini malaikat. Sampai-sampai kata Imam Mujahid, beliau mengatakan, wa yaquluna, sampai-sampai mereka berkata, waro'aka. Jadi kalau ada apa yang hendak mengganggu seorang hamba, maka malaikat mengatakan, di belakangmu, di belakangmu, di belakangmu. Di siang hari, di malam hari, di siang hari, malaikat senantiasa menjaga kita. Kan nggak kebayang, semua orang tidur. Atau siapa yang menjaga kita? Ya malaikat sejatinya menjaga kita. Dari jin, gangguan jin, manusia, gitu kan, dari binatang-binatang. Ya. Termasuk ketika di siang hari kita dijaga, ketika kita berkendara, melakukan aktivitas senantiasa dijaga. Itu malaikat sejatinya ada di situ perannya. Illa ma qaddarahu an yusibahu. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan, takdirkan akan menimpa kepada kita. Jadi apa yang telah menimpa kepada kita itu bukan luput dari penjagaan malaikat, tapi memang sudah Allah takdirkan menimpa kita. Makanya seorang mukmin membawa sesuatu itu dengan kacamata keimanan, ketauhidan. Itu seorang mukmin. Hatta hujan pun kan demikian. Walaupun dianggap dianggap dhaif oleh para ulama, tapi di Hasan Al-Albani, Imam Al-Baghawi meriwayatkan bahwa satu tetes air hujan, maka malaikat di situ tahu kemana arahnya, di mana. Masya Allah. Jadi ini akan melahirkan sikap apa? Sikap kuat kita, keiman, ta'zim pada malaikat senantiasa. Udah. Jadi, di antara hal yang bisa menghantarkan penjagaan terhadap harta, badan adalah sedekah. Selanjutnya adalah kaghairiha minat tatawu'ati tariqun musilin ila mahabbatillah wa ridwani. Sebagaimana keumuman tatawu, yaitu ketaatan-ketaatan yang lain, baik wajib ataupun sunnah, maka sedekah ini pun menghantarkan kepada kecintaan Allah. Jadi sedekah itu menghantarkan kepada apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna al-'abdu bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba senantiasa menunaikan nafilah, sunnah sehingga aku mencintainya, sehingga aku pasti akan mencintainya. Taib, itu sebagai muqaddimah yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala di bab shadaqatut tatawwu', sedekah. Ada dua hadis yang dibawakan oleh muallif di pembahasan keutamaan sedekah. Selain tadi yang disampaikan. Pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita masuk di hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, sab'atun, ada 7, yakni manusia, ada 7, yudhilluhumullahu, Allah naungi mereka, Allah naungi mereka, fi dhillihi, di bawah naungannya, yauma, di hari, la dhilla, tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali naungannya. Fadzakara al-haditha, beliau menyebutkan hadis,
Jadi beliau mengutip hadis ini, tidak beliau sampaikan seluruhnya, tapi insya Allah nanti kita akan bacakan. Wa fihi fadzakara al-haditsa, beliau menyebutkan hadis, wa fihi di dalamnya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Wa rajulun seseorang atau orang tasaddaqa bi shadaqatin, bersedekah dengan sedekah. Tasaddaqa mengeluarkan infak bi shadaqatin dengan satu sedekah. Fa akhfaha, dan dia menyembunyikannya, hatta sehingga la ta'lama shimaluhu, tangan kirinya tidak mengetahui, ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saya ulangi ya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 kelompok orang, ada 7 manusia, yudhilluhumullah, Allah berikan naungan mereka, fi dhillihi, di bawah naungannya, yauma, di hari la dhilla, tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan darinya, naungannya. Beliau menyebutkan hadis, di dalamnya disebutkan wa rajulun tasaddaqa bis sadaqati, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dan beliau menyembunyikannya sedekah tersebut, sehingga la ta'lama shimaluhu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Saya kutip terlebih dahulu tafsir Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mulk ayat 13-14, wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi, ya, sirkan, rahasiakan, lembutkan ucapan kalian atau keraskan atau mengeraskannya, innahu alimun bidzatis sudur, maka sungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam dada. Ala, ingat, ya'lamu, dia mengetahui, Allah Rabbul Alamin, man khalaqa wa huwa latiful khabir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir, ya, yaqulu ta'ala mukhbiran amman yakhafu maqama rabbih fi ma bainahu wa bainahu idza kana ghaiban 'anil nas. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengabarkan, ya, pahala bagi siapa yang takut kepada Allah di kesendirian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pahala bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla di kesendirian, idza kana ghaiban 'anin nas, apabila jauh dari pandangan penglihatan manusia. Apa yang dia lakukan? Bayan kaffu 'anil ma'asi, menahan diri dari maksiat, wa yaqumu bit ta'at, di kesendirian dia, wa yaqumu bit ta'at, dan menunaikan taat. Haitsu la yarahu ahadun illallah, padahal tidak ada yang melihatnya kecuali Allah. Apa pahalanya?
Sebelumnya ayat ke-12, innal ladzina yashawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Maka bi annahu lahum maghfiratun wa ajrun kabir, maka untuknya ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi orang yang menahan diri dari maksiat serta melakukan ketaatan di kesendirian dia tanpa seorang pun yang mengetahui, maka pahalanya adalah sangat besar. Ampunan dan pahala yang sangat besar. Maghfirah ajrun kabir. Ay yukaffaru anhu dzunubuhu. Dosa-dosanya akan diampuni. Wa yujaza bisawabil jazil. Dan diberikan pahala, balasan, ganjaran, sawab al-jazil yang sangat melimpah. Besar. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang sedang kita kaji. Kama thabata fis sahihain, sebagaimana, sebagai contoh berarti, sebagaimana sabit di hadis Imam Bukhari Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi fi dhilli arsyihi, kalau di redaksi ini 7 manusia Allah menaungi mereka di bawah naungan arsy-Nya. Kalau ini sebutkan penyebutan arsy, naungannya itu dengan arsy. Yauma, di hari la dhilla illa dhilluhu, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antaranya menyebutkan rajulan da'atum ra'atun dzata mansibin wa jama'an. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita dzata mansibin, berkedudukan, wa jamalin, dan cantik. Faqala, kemudian dia berkata, inni akhafullah. Wa rajulan, dan seseorang tasaddaqa bisadaqatin, bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai contoh. Jadi pahalanya besar banget, besar sekali, berupa ampunan dan pahala yang sangat melimpah. Di antaranya adalah kifaratun anidzunub, takfirun anidzunub, menghapus dosa. Nah, kita sebutkan secara keseluruhan. Hadis Abu Hurairah ini, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7. Ya. Pertama adalah imamun adilun. Jadi 7 manusia yang Allah naungi mereka di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu. Pertama adalah imamun adilu, imam yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saling mencintai karena Allah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Berkumpul dan berpisah karena Allah. Berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ketika dia berkumpul bersama Allah, maka pada hari kiamat teman-teman tersebut, apabila Allah Rabbul Alamin memberikan rahmat kepadanya sehingga masuk dalam surga, akan mencari temannya tersebut, temannya yang biasa mereka melakukan ibadah itu di dunia. Sebagaimana sabit di hadis Nabi SAW, ya asyaddu, yang paling keras gitu loh.
meminta hak saudaranya kelak pada hari kiamat ketika mereka melihat saudaranya ada di neraka. Ikhwanuna alladzina yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Maka setelah itu, maka saudara-saudara mereka yang ada di neraka itu, suratuhum, ini badan mereka tidak lagi tersentuh oleh api neraka. Sebab syafaat dari siapa? Saudara-saudaranya tersebut yang biasa ya menunaikan apa? Sholat bersama, saum bersama, haji bersama, teks hadis. Maknanya adalah hadirin rahimahullah. Terkadang kita harus sering memperbaharui niat, terutama ketika kita menghadiri kajian. Nah, sering saya ingatkan, kalau niatnya adalah untuk bisa tok saja, nanti kita justru akan mendapatkan kendala. Ketika Allah uji di hadapan kita itu bisa-bisa. Khawatirnya akan melahirkan suudzon, buruk sangka kepada Allah. Saya mengatakan, data bisa-bisa. Karena menganggap, karena ilmu karunia Allah, pemberian dari Allah. Berarti, dia telah menarik kesimpulan, Allah tidak memberikan karunia kepada dia. Itu suudzon kepada Allah. Walaupun secara fitrah, wajar kalau kita niat ingin bisa, wajar sih. Tapi kalau bertumpu hanya ke situ, dikhawatirkan di situ muncul suudzon, buruk sangka pada Allah, itu kesyirikan. Tuh. Maka niatnya bukan ingin bisa saja. Tapi niatkan salah satunya hadis Nabi SAW bisa berkumpul dengan teman-teman baik dikala kita nanti waliyadzubillah nasallallahu ta'ala salam tentunya. Ya. Nah itu bisa mendorong dan nanti teman-teman kita itu nanti akan kelak di hari kiamat itu akan menanyakan, mempertanya. Maksudnya mencari-cari kita, mana saudara kami, mana teman-teman kami yang biasa kami berkumpul gitu loh. Nah itu jadi motivasi kebaikan. Nah itu akan menjadi motivasi pendorong juga untuk istiqomah. Kalau yang tadi rentan tidak istiqomah, karena sudah mengklaim diri sendiri, memberikan cap sendiri, itu bisa-bisa. Udah mundur akhirnya. Banyak orang, banyak penumpang menuntut ilmu itu suudzon kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Gak istiqomah dia. Disebabkan apa? Ya tadi, niatnya udah salah itu keliru. Bahkan bisa jadi, kalau dilihat dari sisi ini, di antara indikator orang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu itu, apabila niatnya ingin bisa. Nggak ikhlas nih. Tuh. Bisa itu kan fadlun, karunia Allah. Ya, karunia Allah. Karunia Allah SWT. Sedangkan menuntut ilmu tidak dibatasi waktu dan usia. Pelajaran sama diajar bahasa Arab umpama. Yang belajar anak kecil, dewasa, ya, remaja, atau yang sudah tua. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedudukannya sama. Adapun masalah bisa ataupun tidak bisa, itu beda karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Udah ini panjang nih. Tapi hal-hal yang seperti ini harus terus itu loh diingatkan. Penting. Supaya tidak keliru. Karena at-tariqatu ahamu minal madah kalau istilah ulama. Cara, metode, manhaj dalam menuntut ilmu itu lebih urgent dari kita perhatian terhadap ilmu itu sendiri. Karena kalau caranya salah, imbasnya ya ke semuanya. Tuh, Allah Ta'ala. Lanjut. Kita tunduk. Ini tadi ya, orajulani, dua orang saling mencintai. Dia berkumpul karena Allah, kemudian juga berpisah pula karena Allah. Ini juga dijadikan sebagai apa? Motivasi. Bisa berkumpul bersama teman. Harapan mudah-mudahan kita juga bisa berkumpul. Billah karena Allah.
Wa rajulun da'atuhu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang tadi sudah disampaikan ya. Seorang wanita, seorang laki-laki yang diajak, apalagi zaman sekarang, fitnah gede banget. Fitnahnya wanita terutama. Ya, dzatu mansibin wa jamal. Memiliki apa? Berkedudukan, memiliki paras cantik, mengajak, menyeru untuk apa melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, zina. Faqala inni akhafullah, dia berkata, saya takut Allah. Dan orang yang bersedekah bisadaqatin fa akhfah. Yang keberapa? Keenam. Orang yang bersedekah dengan satu sedekah dia sembunyikan. Dalam keadaan dia menyembunyikan sedekah tersebut, kebaikan tersebut. Tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai kiasan saja. Sebagai kiasan. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Kemudian yang ketujuh, seorang laki-laki kalau secara harfiah bahasa. Seseorang dzakarallaha khaliyan. Orang mengingat Allah di kesendirian. Mengingat Allah di kesendirian. Berzikir kepada Allah di kesendirian. Fafadat ainahu, kedua matanya berlinang. Kedua matanya berlinang. Di sepertiga malam. Ini yang paling utama tentunya. Sebenarnya Syekh di sini Asy-Syarih beliau memaparkan satu persatu. Satu persatu. Nah, saya cukupkan insyaallah. Wa'lam anna dzikrar rajul, faidah dari hadis-hadis tadi, ketahuilah penyebutan ar-rajul laki-laki fi hadzal hadits, dalam hadis ini la mafhuma lahu, tidak pembatasan, tidak menunjukkan pembatasan, laki-laki saja. Fima dzukira minal awsaf illa in urida bil imami al-adili, kecuali dalam pembahasan imam atau pemimpin. Jadi ketujuh ya kelompok orang yang disebutkan dalam hadis ini, di mana mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja untuk laki-laki tapi juga untuk siapa? Perempuan. Warujulan tadi, dua orang yang saling mencintai, meliputi mencakup siapa? Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki perempuan dengan perempuan, atau suami istri laki-laki dan perempuan suami istri, masuk pula ke situ. Jadi tidak membatasi, tidak ada pembatas, kecuali dalam pembahasan imam. Ya. Kalau yang dimaksud imam itu adalah imamul uzma, pemimpin besar pemerintahan umpamanya, maka pengecualian berarti imamul adil, imam yang adil. Tapi wa illa mungkin dukhulul mar'ati, tapi bisa juga kalau dilihat dari sisi aspek tanggung jawab, di mana kata Rasulullah SAW, kullukum mas'ulun an ra'iyati, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian itu pemimpin dan akan dipinta pertanggungjawaban atas pimpinannya atau apa yang dia pimpin. Disebutkan wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti wa mali suaminya, ba'liha wa mali ba'liha. Seorang istri memiliki tanggung jawab terhadap anak dan harta milik suaminya. Berarti menunjukkan pemimpin pula, sehingga masuk juga di situ. Dari sisi konteks itu. Haitsu takunu dzatu iyalin fata'dilu fihi, di mana seorang wanita punya iyal, keluarga, paparan itu. Punya keluarga, dia bersikap apa? Adil. Wa yakhruju khaslatan mulazamatil masjid. Wa yakhruju, kemudian keluar pula dari penyebutan laki-laki
tadi imam yang hadir, adalah apa? Khoslatu mulazamatil masjid. Khoslah yaitu mulazamatul masjid, senantiasa berdiam diri di mana? Di masjid. Lianna salataha fi baitiha afdalu, karena salat wanita di rumah itu lebih baik, lebih utama. Berarti keluar dari situ. Karena bagaimanapun salat di rumah untuk wanita itu lebih afdal. Wa ma 'ada dzalika fal musyarakatu hasilatun lahunna. Selain daripada dua hal tadi, yakni imam adil dan rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, hati yang terpaut kepada masjid, itu dikeluarkan untuk wanita. Kenapa? Karena sholat yang paling utama untuk wanita adalah apa? Di rumah. Berdiam diri di rumah untuk wanita justru lebih apa? Lebih utama. Qarnati buyuti kunna wala tabarrujal jahiliyah. Walaupun kata Rasulullah SAW juga, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan kalian sekali-kali melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Fikih hadis. Hadal hadithu adhimun qadri. Kedudukan hadis ini agung. Kathirul fawaid. Banyak faedah. Ya. Waqad bayyana fihi ahwalu haula'is su'ada yaumil qiyamah. Menjelaskan keadaan orang-orang yang bahagia di mana? Di hari kiamat. Wala'alla fi dzalika durusan tarbawiyatan likulli muslimin. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi setiap muslim. Yas'a li hadhihi al-karamati al-ilahiyyati was-sa'adati al-abadiyyati, untuk mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Jadi 7 perkara ini layak untuk dijadikan sebagai prinsip seorang muslim, seorang mukmin dalam upaya menggapai kemuliaan dan kebahagiaan abadi. Fa yuqaddamu minal a'mali shalihati ma yakunu sababan li hadhihi al-makanah. Maka dikedepankan amal-amal saleh yang tadi. Kata Ibnu Abdul Bar, "Hada ahsanu haditsin yurwa fi fadailil a'mal." Hadis ini merupakan hadis terbaik dalam fadilah amal. Kata siapa? Ibnu Abdul. Dikala sebagian firqah itu menjadikan kitab Fadailul A'mal walaupun di dalamnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, bahkan bisa jadi hadis yang mungkin rendah daripada itu. Bisa jadi. Maka kata Ibnu Abdul Bar, hadis ini merupakan hadis paling utama dalam bab Fadailul A'mal. Wa ammuha, lebih umum, wa asahuha insyaallah, dan lebih sahih. Wa hasbuka bihi fadlan, mencukupkan ini maka cukuplah dapat karunia. Li'anna al-ilma mu'itun bi anna man kana fi dhillillah yaumil qiyamah lam yanalhu haul mauqif. Karena kalau seseorang itu sudah mendapatkan naungan kelak di mauqif, sudah. Dia sudah mendapatkan apa? Kalau sudah mendapatkan naungan, maka keselamatan abadi tadi, kemuliaan. Kata Ibnu Abdul Bar di kitab At-Tamhid. Wa li hadza ufrida hadzal hadis bi mu'allafatin mustaqillah. Oleh karena itu banyak para ulama yang mengutip atau membuat karangan-karangan secara khusus membahas, mensyarah, menjelaskan tentang hadis ini. Imam As-Suyuti, kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Terus al-haditsu dalilun ala fadli al-imam al-adil. Nah, tadi disebutkan ya keutamaan imam yang adil itu seperti apa. Ya, saya tidak paparkan ya. Saya membahas terkait dengan pembahasan saja. Al-haditsu dalilun ala fadli shadaqati. Hadis ini merupakan dalil keutamaan sedekah. Wal hirsu ala ikhfaiha, dan upaya untuk menyembunyikannya. Dan menjaga serta upaya untuk apa? Menyembunyikannya. Jadi kalau sedekah diupayakan apa? Menyembunyikan. Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih ikhlas. Jauh dari apa? Riya.
menyembunyikannya ihtiraman, memuliakan perasaan orang fakir miskin. Wallahu alam, zaman sekarang Masya Allah ya, meminta-minta itu sudah menjadi kasar terkesan. Sehingga sudah hilang lagi rasa malu. Ini mesti hilang. Muskil sebenarnya. Problem. Tuh, semestinya. Jadi di antara fungsi disembunyikan itu yang menghargai, menghormati perasaan fakir miskin. Masalahnya fakir miskin sekarang meminta-minta itu sudah jadikan sebagai apa? Kasar, enggak semua. Aw nisbatuhu ila annahu ya'khudhu ma'al ghani aw nahwu dzalika. Atau bisa jadi tanda kutip tanda di kalangan masyarakat mungkin dikenal seperti orang kaya tapi dia ngambil sedekah gitu. Bisa dipahami ya? Jadi di antara fungsi disembunyikan itu tadi supaya apa? Ikhfa'u ma yu'ta khasyat ihtiqarin nas. Khawatir di situ ada ihtiqar. Ihtiqar itu merendahkan bab. Jadi membuka pintu sikap apa? Buruk merendahkan orang. Au nahu dzalika, atas misal dengan itu. Wa qad khassa katsirun min ahli al-ilmi al-isra' bis-saqat tatawwu. Para ulama mengkhususkan memang terutama yang dianjurkan untuk disembunyikan itu adalah di bab tatawu. Sedekah yang sifatnya apa? Tatawu sunnah. Wa amma zakatul wajib, adapun zakat wajib, fa'ilanuha afdalu, justru terang-terangan itu lebih baik. Kecuali dalam beberapa kondisi keadaan. Bisa jadi dan keadaan atau bisa jadi kembali kepada person personal. Ketokohan umpamanya bisa jadi memiliki kedudukan di masyarakat sehingga menjadi apa? Uswah, contoh diikuti. Silakan seperti itu. Wa dhahir wallahu taala alam anna hal as-sadaqati yakhtalifu bi ikhtilafil ahwa. Maka di sini tarik kesimpulan, dhahirnya wallahu alam. Ya, keadaan sedekah itu berbeda keadaannya. Bisa jadi berbeda-beda, tergantung nanti keadaan. Fa idza kana al-mutasaddiqu mimman yuqtada bihi wa yutba'u. Kalau orang yang bersedekah itu termasuk orang yang dianggap apa? Tadi dianggap tokoh sehingga dijadikan figur, uswah. Maka wa tanba'itu al-hamamu ala tatawwubil infaq idza ra'atahu yunfiq. Ra'athu yunfi, sehingga ada kemungkinan diikuti. Falidharu aula, maka untuk beliau ya, menampakkan sedekahnya itu jauh lebih utama. Itu lebih utama. Kama yusalu fi ba'di al-masyairi al-khairiyah, sebagaimana ada di lembaga, bisa jadi lembaga-lembaga sosial. Silakan itu. Engda mayud abadu man yaqtadi bihi ilal infaq, seperti umpamanya untuk menyeru, untuk mengajak gitu, ayo orang infak gitu kan. Tapi dengan lembaga-lembaga gitu ya. Lembaga-lembaga. Jadi ada hal di mana begini. Pintu sedekah itu kan bukan hanya melalui personal orang kita, tapi juga ada hal sedekah itu ya bisa disalurkan melalui apa? Lembaga. Kata saya. Nah, seperti itu. Jadi jangan mengabaikan sisi manfaat dari lembaga. Dalam masalah umpamanya bab silaturahmi, dalam bab dakwah, gitu ya. Dalam lain sebagainya. Terkadang kita ini siapa? Tapi terkadang ada undangan tuh ke lembaga, benar? Yang artinya kita mendapatkan manfaat dari lembaga tersebut. Karena punya pesantren contohnya. Ya, asatidz banyak. Kalau secara personal belum tentu kita dapat undangan untuk menghadiri majelis ilmu. Paham? Tapi dengan melalui lembaga tersebut, akhirnya apa? Kita pun bisa ikut menambah faidah. Jadi ada perkara di mana pintu kebaikan itu tidak dibatasi dengan personalitas
pribadi-pribadi. Tapi juga ada dari sisi maslahat-maslahat yang sifatnya lembaga pendidikan dan sebagainya. Allahu a'lam. Wa yusalu bidzalika faidatu izharus sunnah. Bisa juga nampak darinya adalah sunnah. Wasawabul qudwah, dia juga mendapatkan pahala qudwah, diikuti, dicontoh. Hanya saja memang tantangannya gede, ikhlas, riya. Tuh. Apalagi ini berat. Wa hadza liman qawiyat haluhu, ini berlaku bagi orang yang memang keadaannya kuat. Hatinya kuat, mungkin finansialnya juga kuat. Wa hasunat diyatuhu, niatnya baik. Wa amina ala nafsir riya, aman dari riya. Wa amma man dhaufa, adapun siapa yang memang lemah ini semua, an hadhil martabah, dari keadaan ini, fasirru lahu afdal, bagaimanapun sir menyembunyikan infaknya jauh lebih utama. Wallahu ta'ala a'lam. Yang hadis yang kedua karena berkaitannya dengan keutamaan sedekah, fadlus sadaqati tatawwu. Masuk bagian kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Hadis Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amirin, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Masya Allah. Setiap orang ada di bawah sedekahnya. Setiap orang ada di bawah sedekahnya. Berarti kapan ini gambarannya? Kelak pada hari kiamat. Jadi setiap orang di bawah apa? Naungan apa? Sedekahnya. Hatta yufsala bainan nasi, sehingga yufsala, dipisah di antara manusia. Hatta yuhkama, hendak yang lain, yuhkama bainan nas, sampai ditegakkan hukum di antara manusia lainnya. Sampai ditegakkan hukum di antara manusia lainnya. Matahari didekatkan oleh Imam Ibnu Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ini merupakan dalil keutamaan dari sedekah. Kalau tadi keutamaan sedekah yang disembunyikan, kalau ini secara umum, bahwasanya sedekah itu menjadi naungan bagi pemiliknya. Wa anna laha sya'nan, memiliki kedudukan. Wa annaha min asbabil dhilli, merupakan sebab naungan. Wal wiqayah, penjagaan. Min harri syamsi, dari teriknya matahari. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Li'anna syamsa tadnu minan nasi yaumal qiyamati, karena matahari dekat dengan manusia pada hari kiamat. Wa harruha syadidun, panasnya sangat terik. Wa hiya ba'idatun, fakaifa idza danat, sekarang saja sudah panas, apalagi nanti bagaimana kalau nanti ketika matahari sangat dekat. Sebagaimana riwayat Imam Muslim ya, dari Al-Miqdad bin Al-Asad, tadnu asy-syamsu, matahari dekat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, minal khalqi, dari makhluknya, hatta takuna minhum, sehingga jarak dengan mereka kami kadari milin, seperti ukuran mil, seperti kadar mil. Kata para ulama, wallahi ma adri ma yu'na bil mil, saya tidak tahu demi Allah ukuran mil itu seperti apa. Amasafatul ardi, apakah itu jarak bumi 1 mil? Amil milul ladzi tuqtahalu bihi al-ain, atau apa tuqtahalu maksudnya adalah apa? Sejauh mata memandang, paling jauh. Walakin Allah Ta'ala baqi awliya'ahu wa ahla ta'atihi harraha, akan tetapi Allah jaga para walinya, orang-orang yang taat, dari teriknya matahari tersebut. Sebab amal soleh
soleh yang dia lakukan. Di antaranya apa? Sedekah. Apakah yang maksud dengan zil di sini naungan itu arsy? Sebagaimana terdapat di riwayat yang lain. Ini ada paparan para ulama. Pertama, anna hunaka dilalan bihasabil amal. Ada dua katanya. Pertama, ada naungan-naungan itu bihasabil amal sesuai dengan amalan. Walakin nadhillul arsy a'dhamuha, akan tetapi tetap naungan arsy itu yang paling besar dan paling mulia. Karena Allah khususkan itu untuk hambanya. Yang kedua, annahu laisa hunaka illa dhillul arsy. Ada juga yang berpendapat tidak ada naungan kecuali naungan arsy. Walakin lima kanat tilka dhilalu la tanalu illa bil amali, akan tetapi naungan tersebut tidak didapatkan kecuali dari amal soleh. Wa kanatil amalu takhtalifu, dan amal itu berbeda-beda. Hasala likulli amilin dhillun, maka setiap orang yang beramal mendapatkan naungan dari arsy sesuai dengan kadar dari amalnya. Wasairul mu'minina syuraka'a fi dhillihi, seluruh kaum mukminin mendapatkan apa? Naungan. Syuraka memiliki mendapatkan naungan. Wallahu taala alam. Sesuai dengan kadar apa? Amal solehnya. Demikian. Tidak dua pendapat berkenaan dengan naungan hakikat daripada naungan tersebut. Wallahu taala alam. Dan demikian beres berarti. Selesai pembahasan di fadlu sedekah, keutamaan sedekah insyaallah taala. Tapi saya kira itu saja untuk pembahasan di pagi hari ini. Semoga yang sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, wasilah bertambah keimanan, menguatkan akidah tauhid, dan menjadi motivasi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.